Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohanis Akila dengan NIM 2309452 dari kelas 1 CPG SD, kelompok 6, akan mempresentasikan mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Primanita Sholihah Rosmana MPD dengan tema Landasan Yuridis Pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Ada Mutiah, Santi, Widya, Vanska, dan juga Ilham. Pengertian landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Menurut KBBI, landasan memiliki arti alas atau tumpuan. Wojo Wasito mengemukakan bahwa landasan dijadikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi dasar, pedoman, dan sumber. Dalam kamus hukum, yuridis berasal dari kata yuridis yang memiliki arti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis berarti menuruti hukum, secara hukum, atau bantuan hukum, diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan. Peran landasan yuridis. Sebelum membahas perannya, landasan yuridis ini memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada urgensi landasan yuridis pendidikan. Bahwasanya kita sebagai warga negara yang taat hukum, wajib bagi mahasiswa untuk mengetahui dasar-dasar konstitusional dalam berbagai dimensi kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Karena pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam persaingan global. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia. Yang pertama ada landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan nasional. Yang kedua, landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan daerah. Yang keempat, landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. Kita masuk ke landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan nasional. Landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Pasal 31 tentang pendidikan nasional mengamanatkan 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Terdapat pada pasal 1 ayat 3, pasal 2, dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 3 yaitu sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan pasal 2,
Dasar Pendidikan Nasional yaitu pendidikan nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar agar bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, bisa menjadi pelajar yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan daerah. Landasan yuridis ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di wilayah sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk penentuan kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Selanjutnya ada landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. Pendidikan global artinya pendidikan yang membekali wawasan global untuk membekali siswa memasuki era globalisasi sehingga mampu bertindak lokal dengan dilandasi wawasan global. Ini adalah pasal mengenai landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. Terdapat pada pasal 50 ayat 3, pasal 53 ayat 2, pasal 53 ayat 4, dan pasal 53 ayat 3. Selanjutnya, dipaparkan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Jadi kesimpulannya, peraturan hukum menjadi landasan yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena itu menciptakan kerangka kerja yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pendidikan termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan siswa. Lalu, mengatur tanggung jawab pemerintah dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dengan mengatur anggaran perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, landasan yuridis membantu dalam menjaga mutu pendidikan dan standar yang tinggi, sehingga pendidikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan individu dan masyarakat. Selanjutnya, landasan hukum juga memberikan pedoman dalam penyelesaian sengketa dan konflik yang terkait dengan pendidikan. Pentingnya landasan yuridis dalam pendidikan adalah agar pendidikan dapat berjalan secara teratur, adil, dan berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta menciptakan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.